Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Area. Jadi Area ini awal mulanya itu di tahun 2002 ya Sobat Maya, di mana Bapak Michael Kurnia Wirawan Alivan ini membentuk Graha Sarana Data sebagai unit bisnis data center di PT Dwi Tunggal Putra. Lalu di tahun 2010, area ini didirikan ya, dan awalnya itu bergerak di bidang e-commerce dengan nama PT Dunia Virtual Online. Lalu di tahun 2012, mulailah dibuka GSD Tiva 1 di Gedung Tiva. Lalu di tahun 2014 dibuka GSD Tiva 2 di Gedung Tiva. Lalu area ini juga melayani permintaan jasa di bidang Digital Advertising Consultant atau SEO Consultant. Lalu di tahun 2016 dibuka GST Alpha di Gedung Cyber 1. Lalu di tahun 2019 area ini melayani permintaan jasa konsultasi terhadap BCP. Lalu di tahun 2019 juga ada groundbreaking data center dan teleport di Cimanggis. Lalu di tahun 2022 area ini menambah bidang usaha data center dan mengambil alih seluruh unit bisnis data center yang berada di Gedung Cyber 1 dan juga Gedung Tiva dari PT Dwi Tunggal Putra yang sekaligus adalah induk dari area. Dan di tahun 2022 juga, area ini meluncurkan brand data center yaitu Area 31. Nah, kalau misalnya kita lihat dari track record-nya ini, sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, untuk area sendiri, dia tuh mulai serius di bidang data center ini di tahun 2022 ya Sobat Maya. Walaupun memang induk usahanya itu udah dari tahun 2002. Cuma yang mau listing ini kan si area ini ya. Dan itu sebenarnya untuk unit bisnisnya sendiri itu belum terlalu lama. Nah, sekilas tentang bisnis data center ya. Jadi yang pertama itu enterprise data center. Untuk jenis data center ini biasanya dikelola, dibangun, dan ditempatkan di lingkungan perusahaan. Lalu yang kedua ada colocation data center. Nah, ini adalah perusahaan yang menawarkan penyewaan space di data center dengan dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya. Untuk area sendiri, unit usahanya itu bergerak di colocation data centers ini. Lalu yang ketiga adalah hyperscale data center. Nah, ini adalah tipe data center yang mampu menampung beban komputasi luas dengan kapasitas yang lebih besar dan performa yang dipertahankan secara konsisten. Cuma untuk area ini dia fokusnya di colocation data center. Oke, kita lihat lebih details untuk kegiatan usaha dari area. Nah, tadi udah kita bahas ya bahwa area ini didirikan di tahun 2010. Lalu saat ini area memiliki 3 data center yang berlokasi yaitu di Cimanggis, Gedung Cyber, dan juga Gedung Tiva 1 dan 2. Lalu berikut ini adalah layanan yang disediakan oleh area. Yang pertama adalah Secure Cages. Nah, layanan Secure Cages ini dirancang khusus ya untuk memenuhi kebutuhan customer yang ingin memiliki area private untuk rak servernya dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Lalu di Secure Kids ini, pelanggan juga akan dipasang perangkat CCTV ya, yang akan memonitor itu setiap hari nih, 24/7 per 365. Artinya setiap hari ini bisa diakses dengan durasi rekaman yang tersimpan itu maksimal 3 bulan. Jadi kalau misalnya customer-nya butuh data center yang lebih private dan aman, bisa ambil layanan Secure Gadgets ini. Lalu ada juga rack colocation. Jadi untuk layanan ini nih, itu diberikan kepada pelanggan untuk meletakkan perangkat server dan juga koneksi internetnya. Nah, kalau rack ini, itu lokasinya berbarengan juga ya dengan pelanggan yang lain. Lalu selanjutnya ada data hall. Nah, ini adalah area penyimpanan untuk seluruh perangkat dan juga infrastruktur fisik dari data center yang akan digunakan untuk pelanggan. Nah, untuk saat ini, data hall yang dimiliki oleh area itu berlokasi di Cimanggis ya Sobat Maya. Dan sebagai informasi, satu data hall ini dapat menampung sekitar 150 rak, di mana kapasitas maksimal dari area untuk saat ini adalah 4 data hall. Satunya online dan 3 masih dalam proses. Lalu ada layanan teleport facility juga. Ini gambarnya kayak gini ya Sobat Maya. Dan terakhir ada office space. Nah, untuk layanan office space ini terdiri dari 2 jenis ya, yaitu yang pertama share office space dan juga dedicated office space. Kalau share office space ini adalah area kerja yang disediakan dan dapat digunakan oleh seluruh pelanggan data center area 31. Lalu untuk dedicated office space ini adalah ruang kerja yang dapat disewa oleh pelanggan yang ingin memiliki ruangan dedicated atau enggak sharing ya dengan pelanggan yang lain. Lalu berikut ini adalah infrastruktur dari area. Nah, yang pertama adalah area 31 di Cimanggis ya. Untuk kapasitas dan luas dari area 31 Cimanggis, Sobat Maya bisa baca di sini.
Nah, ini adalah fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Area 31 Cimanggis. Jadi ada comment center, fasilitas data center, trafo, UPS. Selain itu, Area 31 juga memiliki data center di Gedung Cyber 1 dan juga Gedung Tifa ya, yang seperti udah kita bahas sebelumnya. Nah, ini adalah kapasitas dari rak perseroan ya, ataupun rak area di masing-masing data center. Jadi untuk kapasitas terbesar itu yang ada di Cimanggis ya Sobat Maya. Dan yang paling kecil ada di Gedung Cyber 1. Namun jika kita lihat untuk area 31 Cimanggis, ini baru mulai beroperasinya di tahun 2023 ya. Karena di tahun 2022, 2021, dan juga 2020, ini belum ada nih Sobat Maya. Lalu untuk di data center Gedung Cyber 1, ini kapasitasnya udah hampir maksimal ya Sobat Maya. Sementara untuk di daerah Cimanggis dan juga Gedung Tifa, ini untuk kapasitasnya itu masih lumayan banyak. Lalu ini adalah kapasitas listrik dari masing-masing lokasi data center. Yang terbesar masih ya di Cimanggis. Lalu ini adalah para pemegang saham dari area. Untuk para pemegang sahamnya sendiri ada 4, dengan kepemilikan saham terbesar dimiliki oleh PT Dwi Tunggal Putra. Jadi seperti yang udah kita bahas sebelumnya, untuk data center ini sebenarnya adalah bisnisnya Dwi Tunggal Putra ya. Tapi di tahun 2022 diambil alih oleh area. Dan bisa kita lihat di sini ya, dari nama pemegang sahamnya aja kita udah tahu ya bahwa ini adalah perusahaan keluarga nih Sobat Maya. Lalu di IPO-nya area ini juga akan ada lock-up period ya Sobat Maya, selama 8 bulan dari semenjak area ini listing di bursanya kita. Namun terbatas untuk PT Dwi Tunggal Putra, Bapak Sugeng Aliven, dan juga Bapak Michael Kurnia. Sementara Bu Foni ini nggak kena lock-up period. Cuma untuk kepemilikan sahamnya ya itu kecil banget sih. Jadi nggak akan ngefek harusnya. Lalu ini adalah laporan kinerja dari area. Nah, di tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi sedikit peningkatan kinerja ya Sobat Maya. Namun di tahun 2022 malah terjadi pengurangan kinerja. Sementara untuk laba bersihnya sendiri, ini dari tahun 2020 ke tahun 2021 naik, tapi ke tahun 2022 malah turun. Jadi masih kurang stabil ya untuk kinerjanya ya. Namun jika kita lihat di tahun 2023, di periode yang sama, maka dari area ini akan mengalami peningkatan pendapatan dan juga peningkatan dari sisi laba bersihnya juga. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi kinerja, kayaknya agak kurang memuaskan ya Sobat Maya. Pertumbuhannya pun belum stabil dan laba bersihnya juga marginnya enggak terlalu besar. Nah, ini adalah breakdown dari details pendapatannya area. Hampir keseluruhan pendapatannya itu berasal dari kontribusi jasa colocation. Lalu ini adalah saingan dari area. Ya, walaupun ya untuk size-nya area ini sih jauh ya dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya, apalagi kayak DCII ini. Cuma kalau misalnya Sobat Maya mau lihat mirroring untuk perusahaan data center, ya Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Ada DCII, Edge, dan juga Elite. Ketiga saham ini sih kinerjanya dari IPO sih moncer ya. Oke, lalu kita melihat struktur IPO-nya. Jadi, dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 510 juta lembar saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 20,08% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 121 hingga 131. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 66,8 miliar. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 64,17% ini akan digunakan untuk pengembangan usaha dalam bentuk belanja modal. Dengan rincian, yang pertama sekitar 50% ini akan digunakan untuk belanja modal untuk fitting out data hall 2 dan data hall 3 di area 31 Cimanggis. Lalu tujuan yang kedua, sekitar 25% akan digunakan untuk belanja modal untuk penambahan kapasitas listrik di data hall 2 dan data hall 3 di area 31 Cimanggis. Lalu sekitar 25%-nya ini akan digunakan untuk belanja modal untuk penambahan kapasitas pendinginan data hall 2 dan data hall 3 di area 31 Cimanggis. Dengan kata lain, tujuan yang pertama ini memang difokuskan untuk area 31 Cimanggis. Lalu tujuan yang kedua, sekitar 35,83% ini akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya cukup bagus ya Sobat Maya. Sebagian dipergunakan untuk belanja modal dan sisanya untuk modal kerja. Yang seharusnya bisa meningkatkan kinerjanya area di masa mendatang. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya area adalah Panin Sekuritas atau dengan kode brokernya GR. Nah, GR ini jarang ya mengawal saham IPO Sobat Maya. Di tahun 2020 itu hanya ada 2 saham
dan ini pun belum eIPO ya. Di tahun 2023 setelah ada eIPO, GR ini hanya mengawal 3 saham IPO, yaitu CBPE, MPXL, dan juga Kelas. Untuk CBPE ini tutup di zona merah ya, sementara untuk MPXL itu satu kali arah dan Kelas itu satu kali arah. Kalau misalnya untuk track record-nya dua saham terakhir, ini bagus. Cuma kalau kita lihat secara keseluruhan di tahun 2023, ya ini so-so lah ya untuk kinerjanya GR. Dan rata-rata saham yang dikawal oleh GR itu memang nggak terlalu besar ya nilai emisinya. Jadi apakah di IPO-nya area ini GR ini akan menorehkan kinerja yang bagus? Semoga aja ya. Lalu berikut ini adalah laporan keuangan dari area. Jika kita lihat nih Sobat Maya, di tahun 2020 aset dari area ini hanya 7,4 miliar. Di tahun 2021 menjadi 8,9 miliar dan di tahun 2022 langsung meningkat menjadi 167 miliar. Wow banget nggak tuh? Tapi selain dari aset yang bertambah, liabilitasnya pun bertambah. Sehingga ekuitas dari area di tahun 2022 hanya 7,5 miliar. Namun seperti biasa ya Sobat Maya, setiap saham IPO sering banget terjadi restrukturisasi sehingga di tahun 2023 ekuitasnya naik secara signifikan ya, lebih dari 20 kali lipat menjadi 160,9 miliar. Peningkatan yang lumayan signifikan ya. Dan seperti biasa kita tahu bahwa peningkatan ekuitas tersebut biasanya karena adanya penambahan modal. Jadi kita nggak perlu heran lagi ya Sobat Maya, udah sering banget kita bahas. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka area ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke, lalu berikut ini adalah valuasi dari area di rentang harga IPO-nya, yaitu dari harga 121 hingga 131. Nah, jika area ini listing di harga terendahnya, yaitu di harga 121, maka PR-nya itu akan berada di 124,79 kali dan PBV-nya di 1,38 kali dengan market cap sebesar 307 miliar. Sementara jika area ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 131, maka PR-nya itu akan berada di 135,11 kali dan PBV-nya di 1,46 kali dengan market cap sebesar 332,6 miliar. Dari sisi valuasi, area ini tergolong mahal ya Sobat Maya, bahkan untuk ukuran saham IPO. Terlebih kalau misalnya kita lihat secara PBV, ya ini sih 1,38 ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, dari tahun 2022 ke tahun 2023, itu terjadi peningkatan ekuitas yang sangat signifikan. Kalau misalnya hal itu kita abaikan, ya PBV-nya dari area ya bisa meningkat tajam. Tapi karena ya secara kertas emang udah ditingkatkan ekuitasnya, ya makanya PBV-nya bisa jadi 1,38 atau lebih rendah ya dibandingkan sebelumnya. Cuma secara market cap, kalau misalnya kita lihat dari sisi pendapatan laba bersih, area ini memang tergolong mahal ya Sobat Maya. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis area ini kurang menarik ya. Walaupun memang masih punya potensi untuk bertumbuh di masa mendatang, namun kompetitor di bidang data center ini juga bukan lawan yang bisa dihadapi dengan sembarangan. Persaingannya lumayan keras. Dan untuk capex di industri ini pun tergolong lumayan besar ya jika mau dilakukan ekspansi usaha agar pertumbuhan revenue-nya bisa semakin besar di masa mendatang. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari area ini cenderung mahal ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dananya cukup bagus, sebagian besar dana dipergunakan untuk belanja modal dan juga pembelian aset, sementara sisanya untuk modal kerja. Kesimpulan yang ketiga, underrated dari IPO-nya area adalah GR. Nah, GR ini cukup jarang ya mengawal saham IPO ya. Di tahun 2023 aja hanya ada 3 saham yang dikawalnya. Untuk track record-nya sendiri cukup bagus ya. 2 saham terakhir yang dikawalnya itu ARA di hari pertamanya listing. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu ya Sobat Maya. Di area ini nggak ada waran yang pertama. Kedua, secara bisnis juga menurut saya pribadi agak kurang menarik. Valuasinya juga cenderung mahal ya. Bahkan kalau misalnya nggak ada sentimen yang menarik, mungkin saya akan skip ya untuk IPO-nya area ini. Jadi nanti saya akan tunggu dulu lah perkembangan info yang terakhir ya. Karena kita juga nggak tahu kan apakah ada yang mau jaga atau enggak untuk saham area ini. Seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO area, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya.
Lebih lengkapnya nanti saya order atau enggak untuk saham IPO area ini akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO area. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham IPO area atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.